ya teman-teman meskipun masih bekerja ataupun seorang pelajar itu juga bisa untuk berbisnis atau berwirausaha di bidang peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sunjay Pastil. Saya punya usaha peternakan kambing domba, ini namanya lumbung. Ada lumbung kurban dan lumbung akikah. Ya, untuk pilihan saya secara pribadi untuk bisa beternak khususnya domba dan kambing ini, pertama dari niat awalnya tuh sederhana ya. Jadi sebenarnya kita berikan contoh pada dari kalau secara Islami itu para nabi itu dulu ya beternaknya itu domba. Jadi itu salah satu sunnah sebenarnya yang bisa kita dari sisi spiritualnya. Tapi dari sisi keekonomiannya, teman-teman milenial bisa mendapatkan bisnis sampingan ini itu domba ataupun kambing ini kebutuhan dagingnya di masyarakat itu sangat tinggi, sehingga potensi ataupun pasar daya serap domba ini sangat besar, yang dimana cash flow ataupun keuntungannya itu sangat cepat juga. Jadi sangat terbuka lebar bagi teman-teman milenial untuk bisa mengimprovisasikan dirinya ke bidang diantaranya peternakan kambing dan domba. Ya, pilihan ini yang saya coba untuk berikan contoh. Saya ambil bagian dalam proses peternakan domba ini. Ya, ada fattening dan ada breeding juga di lumbung ini. Domba ini untuk bisa memberikan contoh juga kepada teman-teman, dan juga ini juga secara pribadi ini salah satu hobi, senang dengan yang namanya binatang domba ini ataupun kambing. Jadi dia memiliki keunikan ya, domba dan kambing ini ada rasa kepuasan ketika kita saat memberikan makan, kemudian saat kita merawat mereka gitu, dan melayani ternak-ternak kita ini, itu memberikan efek psikologis kepada diri saya secara pribadi. Itu ada rasa puas, itu di luar keekonomisan ya, itu punya nilai plus yang saya alami dari beternak ini. Tantangan awal-awal untuk mengelola ini tentu yang paling pertama adalah motivasi, bisa gak ya melakukan ini, ataupun ada rasa bisa mengalahkan rasa takut itu sendiri. Nah, tantangan rasa takut itu harus diatasi dengan keberanian mengambil resiko. Yang namanya usaha, yang namanya mulai merintis, selalu dibayang-bayangi rasa rugi. Ini untung gak ya? Ini balik modal gak ya? Nah, itu harus bisa kita atasi. Dan saya punya prinsip yang namanya kita usaha pasti ada hasil. Sedikit dan banyaknya itu yang harus kita syukurin. Nah, itulah yang paling yang kita bisa bagaimana rasa syukur itu kita peroleh dari bukan dari besar dan kecilnya pendapatan yang kita dapatkan, tapi itulah hasil yang telah kita usahakan dan kita telah memperoleh. Itu bagian dari usaha yang telah kita capai. Ini tahun kedua pada dasarnya farm ini dibuka, tapi secara pribadi saya sudah memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun di bidang pengemukan domba,
pernah join ya sebelumnya itu join dengan Pak Haji ya, yang dimana dia telah dahulu berkecimpung di dunia perlombaan. Tapi dari situ saya belajar bagaimana cara merawat, bagaimana cara ketika sakit, ketika lahiran. Nah itu di situ saya belajar. Nah dalam proses pelajaran itu makin lama kita punya rasa percaya diri, sehingga rasa takut yang tadinya bisa gak ya, nah itu bisa terjawab dari hasil pembelajaran itu. Sehingga di tahun kedua ini ya, di awal-awal pada saat itu saya memberanikan diri untuk membuka farm ini. Dan ini farm ini sudah dilengkapi pula dengan rumah jagal. Jadi satu paket itu adalah bagian dari bisnis yang harus ada dalam sebuah farm. Untuk peluang bisnis ke depan itu sangat baik, sangat bagus. Saya kira nggak ada ruginya. Karena apa? Karena kebutuhan akan konsumsi daging, utamanya kambing, itu sangat besar di Indonesia. Bahkan kita juga kekurangan kalau menurut saya untuk wilayah Jabodetabek aja. Untuk fokus masih di Jabodetabek untuk kebutuhan pusat akikah dan juga untuk pusat sate kiloan. Jadi mereka yang butuh daging ataupun yang butuh bibit itu bisa kita sediakan. Untuk tahunannya tadi ya kita bisa lihat kurban itu sangat potensinya sangat besar, di mana kewajiban seorang muslim itu diantaranya tahunan itu memotong hewan kurban. Ya teman-teman, ini untuk proses ya pemberian pakan. Ini yang pasti untuk kambing ataupun domba itu harus makanan hijau. Meskipun kita pernah lihat banyak di YouTube juga ada yang pemberian pakan tanpa ngarit, tapi saya sarankan harus ngarit ya, harus pakai makanan hijau yang fresh. Itu sangat bagus untuk hewan-hewan itu sendiri. Kemudian pola pembelian makan dan jadwal makan itu ada tiga kali ya dalam satu hari itu. Saya menggunakan hijauan dan ampas tahu untuk tambahan nutrisinya di situ. Untuk pagi itu hijauan sekitar jam 9-an, nanti siang jam 1 itu ampas tahu. Kemudian nanti sore itu dipenuhin ya. Jadi sebelum maghrib itu tempat-tempat pakan ini dipenuhin full, karena dia akan makan sampai malam pun dia akan tetap makan. Jadi nanti pas pagi hari itu udah kosong lagi. Jadi itu waktu-waktu atau jam-jam pemberian pakannya. Sementara sini ini adalah kandang fattening ya, untuk penggemukan. Jadi kita bisa lihat ini domba-dombanya. Ini tinggal sedikit ya. Ini kemarin sih penuh, udah banyak sebagian yang laku. Ini domba-domba yang cukup bagus. Garut super bisa disut, ini besar sekali, tinggi, besar. Bisa lihat perbedaan kepalanya aja jauh banget. Waktu ya, saya sebagai petani ini juga bekerja juga, sehingga ada pengaturan dan pola pengurusan. Bagaimana caranya? Pertama, kita mau nggak mau harus memiliki karyawan yang mengurusi kandang ini. Saya alhamdulillah ada tiga karyawan yang saya miliki dan saya kasih kepercayaan untuk bisa mengatur keperluan untuk kambing dan kandang. Itu sistem gaji. Di situ kita bisa mengontrol kos ataupun kondisi hewan-hewan kita, dan kita juga
saya mau memverifikasi ataupun datang langsung ke kandang itu biasa di jam-jam Sabtu Minggu ya. Kalau kita lagi libur itu jam Sabtu Minggu, kondisi cek kondisi kesehatan, kemudian juga kondisi pakan dan juga kondisi kandang, apa-apa yang kira-kira butuh diperbaiki atau ada yang sakit atau segala macam. Selain menerima laporan, tapi saya juga secara langsung melihat kondisi hewan ini juga. Mungkin itu yang bisa dijadikan pertimbangan teman-teman untuk yang bekerja bisa memiliki usaha sampingan. Tahun ini alhamdulillah, meskipun dalam masa pandemi seperti ini ada peningkatan untuk hewan kurbannya. Sekitar 300 ekor saya terjual ya. Sebagian besar memang saya bekerja sama dengan lembaga e-commerce di Indonesia, dapat proyek untuk bisa memenuhi kebutuhan kurban mereka. Dia mereka ngambil di tempat saya, alhamdulillah. Selain itu juga memang ada secara pribadi perorangan itu yang memang sudah menjadi customer tetap dari tahun ke tahun, tetap beli di saya. Itu juga salah satu customer yang terus dipelihara dari tahun ke tahun. Ya, terima kasih. Ini sudah menonton acara ini ya. Semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada teman-teman baik yang saat ini masih bekerja dan sedang mencari peluang usaha, bisa nyari passive income atau sampingan, atau juga yang milenial yang hari ini pengen mencoba ke dunia peternakan, bisa menghubungi saya dan bisa belajar di sini gratis. Saya akan memberikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA 0896 14 66 73 11 ya, itu di websitenya di lumbungakikah.com, juga bisa di Facebook juga sama, itu Lumbung Akikah Bogor, itu Facebook dan Instagramnya bisa di situ. Mungkin kalau di Instagram dan Facebook mungkin agak tidak terlalu update ya, tapi kalau mau belajar datang silakan ke Lumbung ya, siap memberikan pelajaran yang bisa dilakukan nanti pada saat memulai usaha ini. Tepatnya kita untuk alamat kita ada di Desa Cibadak, Kecamatannya Campea, Kabupaten Bogor. Dari sini dari patokannya itu dari perumahan DP Dramaga Pratama, itu ada masuk ke dalam depannya itu, jadi bisa masuk ke situ. Lebih jelasnya bisa nomor kontak saya. Untuk yang lain-lainnya mau ditanyakan silakan, atau bisa langsung datang ke farm kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.